Alkitabnya sudah disiapkan semua ya? Sudah. Sudah, Ya, Kak. yang bawa siap pinter semuanya. Yang bawa Alkitabnya segera diambil. Yuk, 4 menit lagi kita, 3 menit lagi kita sudah mau mulai. Ya. Yang mau pipis dulu. Ya. Yang mau makan ditahan dulu. Ya, Kak. Oh ya, selamat Paskah juga. Ya, yang baru datang selamat Paskah semua. Selamat Selamat Paskah, Kak. Selamat Paskah. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah, Kak. Selamat Paskah, Kak. Selamat Paskah, Megan ya. Selamat Feli. Paskah, Kak. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Kak. Selamat Paskah semua. Ini Feli, Mikaela, dan Bella sudah hadir ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Kitabnya bisa disiapkan, kita baca mulai dari Matius nanti. Nanti jam 8 kakak akan mulai jelaskan semuanya. Oh, ada Marco dari Bogor. Welcome Marco, luar biasa. Jauh-jauh juga nih. Ya, dengan Zoom kita bisa kenalan sama teman-teman kita dari luar Kota Malang, dari sekolah yang berbeda-beda. Ya. Baik, selamat malam adik-adik semuanya. Selamat Kak Santi. Selamat pagi. Selamat malam. Juga papa mama yang mungkin mendampingi adik-adik dan semua kakak-kakak pendamping pada malam hari ini. Senang sekali kita boleh berkumpul bersama. Mau apa kita yuk malam ini? Baca Alkitab. Baca kitab Baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Sudah siap ya? Iya, mulai hari ini bersama kita mau baca Alkitab setiap hari. Jadi mulai malam ini sampai sekitar 2 bulanan lagi, setiap jam 8 malam kita mau bersama-sama baca Alkitab, perjanjian baru khususnya. Kita semua di sini mau belajar mengenal Kristus dan hidup dalam tuntunan firman Allah. Supaya kita jadi anak-anak yang baik, semakin cinta Tuhan Yesus. Sayang papa, mama, keluarga, dan teman-teman. Kalau kemarin kita merayakan Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Mulai sekarang kita juga mau bangkit. Kita juga mau semangat baca kitab suci. Ya, jangan lupa. Ya, setelah baca kitab suci, Zoom atau mandiri, adik-adik jangan lupa masuk di aplikasi dan tandai kalau adik-adik sudah baca. Nanti adik-adik akan langsung dapat virtual sticker. Nah, apa gunanya aplikasi? Di sini Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang akan memberikan reward atau hadiah menarik kepada 25 anak atau lebih yang dapat poin tertinggi pada akhir membaca. Syaratnya rajin dan rutin baca kitab suci, baca Alkitab setiap hari, tidak terlambat. Kalau kalian tidak bisa ikut bergabung di Zoom pada hari tertentu, jangan lupa tetap lapor baca di aplikasi dan tetap dibaca Alkitabnya. Baik, malam hari ini sekali lagi selamat datang buat semuanya, adik-adik semua, buat papa mama dan semua kakak-kakak pendamping. Malam hari ini kita akan dipandu dan ditemani bersama oleh teman-teman kita yang luar biasa. Ada adik Mikaela dan adik Bella. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau tenangkan hati, kita mau bersama-sama mempersiapkan diri untuk membaca Alkitab. Baik, silakan adik Feli.
Romo, Bapak, Ibu, para suster, dan teman-teman yang terkasih, salam damai dalam kasih Kristus. Salam Bible for Kids. Saat ini kita akan membaca sabda Tuhan dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17 sampai dengan bab 5 ayat 13 sampai 16. Marilah kita awali pertemuan kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda yang Kau anugerahkan kepada kami. Sadarkanlah kami untuk selalu ingin membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Anugerahkanlah kepada kami rahmat, ketekunan, dan kerendahan hati untuk membuka diri terhadap sabda-Mu. Sehingga Engkau sendirilah yang berbicara kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik Bella. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres. Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahkim. Ahkim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Terus? Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya Tuhan anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita semua. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dengan Yusuf, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, dalam mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun dapat menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda yang dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anakmu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk di Yerusalem dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengejar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Doa penutup. Marilah berdoa. Dan Roh Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas sabda yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga sabdamu menjadi cahaya dalam hidup kami dan panutan bagi langkah kami dalam mengikuti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Roh Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mohon berkat dari Romo. Marilah kita berdoa mohon berkat. Allah Bapa di dalam surga, kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami ini, untuk adik-adik kami ini. Semoga mereka senantiasa bertumbuh. Karuniakanlah kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Karuniakanlah ketabahan bagi mereka yang sedang bersedih. Dan semoga mereka semakin bertumbuh dalam iman mereka dan semakin mencintai sabda-Mu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Semoga hidup kita semakin diterangi oleh sabda Allah dan iman kita semakin diteguhkan. Sampai jumpa pada pertemuan besok. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Buat Feli, Bella, dan Mikaela juga terima kasih Romo Elvin buat berkatnya malam hari ini. Baik, terima kasih kita sudah melewati berkat for kids hari pertama malam hari ini. Baik, bagi adik-adik yang mau live dipersilakan untuk mau live dulu. Yang bagi yang masih mau bertanya atau ingin tahu lebih dalam apa itu berkat for kids, bisa juga tetap di tempat gitu ya. Kalau adik-adik masih perlu ngobrol, tapi yang mau live silakan live. Terima kasih semuanya, sampai ketemu besok di jam yang sama, jam 8. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam.